Yang kedua, struktur pelaksana. Struktur pelaksana yang dimaksud ini adalah adanya lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketiga, kondisi sosial dan politik. Kondisi sosial dan politik yang dimaksud yaitu lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi proses implementasi seperti dukungan politik dan partisipasi masyarakat. Next. Selanjutnya, yaitu model-model implementasi. Ada 3 model-model implementasi yang umum digunakan, seperti model top-down. Model top-down ini menekankan peran pengambil keputusan di tingkat atas untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, model bottom-up. Model bottom-up ini mengutamakan peran aktor di tingkat bawah atau lokal dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, model hybrid. Model hybrid ini menggabungkan pendekatan antara top-down dan bottom-up untuk menciptakan sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Next. Adapun strategi-strategi yang efektif dalam desain implementasi kebijakan, yaitu pertama, identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Mengapa demikian? Pelibatan ini penting untuk yang pertama, meningkatkan dukungan terhadap kebijakan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi resistensi dan mencari solusi. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak. Lalu strategi yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas tentunya memiliki banyak tujuan, manfaat, dan langkah-langkah bagi implementasi kebijakan. Seperti untuk menghindari kesalahpahaman dan penolakan, dilanjut dengan media komunikasi yang juga harus digunakan, harus sesuai dengan karakteristik target audiens itu sendiri. Yang ketiga, penyesuaian dengan konteks lokal. Yang dimaksud di sini adalah kebijakan yang diimplementasikan harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konsultasi, yang kedua studi lapangan untuk memahami kebutuhan dan permasalahan lokal, yang ketiga fleksibilitas dalam pelaksanaan tanpa mengabaikan tujuan utama kebijakan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Monitoring dan evaluasi berkala ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Next. Nah, adapun tantangan yang dihadapi dalam menjalankan implementasi kebijakan ini, yang pertama yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi antar lembaga ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas antar lembaga, dan minimnya komunikasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Implementasi yang efektif memerlukan sumber daya manusia, dana, dan teknologi yang memadai. Di keterbatasan sumber daya ini, memiliki juga beberapa hambatan yang sering ditemui, seperti terbatasnya anggaran untuk mendukung program tersebut,
Yang kedua, kurangnya tenaga ahli di bidang terkait. Yang ketiga, infrastruktur yang belum memadai. Nah, yang ketiga, resistensi sosial dan budaya. Perubahan yang dibawa oleh kebijakan seringkali menimbulkan resistensi, terutama jika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya setempat. Nah, eh, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, perlu dilakukan seperti sosialisasi yang intensif, pendekatan yang menghormati norma lokal, dan tentunya melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Ya, dan yang terakhir, faktor politik dan hukum. Faktor ini tentunya menjadi sangat penting yang dapat mempengaruhi stabilitas kebijakan. Dalam faktor politik dan hukum, seperti pergantian pemimpin yang membawa agenda berbeda, peraturan yang tumpang tindih atau belum sinkron, dan kurangnya dukungan politik terhadap kebijakan tertentu, itu menjadi tantangan di dalam faktor politik dan hukum ini sendiri. Next. Mungkin selanjutnya eh, saya serahkan ke teman saya Muhammad Amirul Ihsan untuk melanjutkan presentasi. Ya, baik. Selanjutnya yaitu konsep dasar evaluasi kebijakan, di mana yang pertama yaitu efektivitas, di mana efektivitas yaitu sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu efisiensi, di mana efisiensi yaitu perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya itu relevansi, di mana relevansi yaitu kesesuaian, kesesuaian kebijakan antara dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu dampak, di mana dampak itu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan, di mana kemampuan kebijakan untuk terus memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Next, Kak. Nah, yang selanjutnya yaitu metode evaluasi kebijakan. Di sini terdapat tiga metode evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif contohnya seperti wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipatif. Dan yang kedua yaitu metode kuantitatif. Sebagai contohnya seperti survei, analisis data statistik, dan eksperimen. Dan yang terakhir yaitu metode campuran, di mana kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Lanjut, Kak. Nah, adapun tantangan dalam evaluasi kebijakan publik, yang pertama yaitu keterbatasan data, di mana data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mempengaruhi hasil evaluasi. Nah, yang kedua yaitu resistensi dari pemangku kepentingan. Ya, beberapa pihak mungkin tidak mendukung proses evaluasi karena khawatiran akan temuan negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan anggaran dan waktu dapat menghambat proses evaluasi. Dan yang terakhir yaitu konflik kompleksitas kebijakan, di mana kebijakan yang melibatkan banyak sektor seringkali sulit dievaluasi secara menyeluruh. Next, Kak. Ya, sebagai kesimpulan, nah, kebijakan publik adalah alat yang digunakan untuk pemerintah untuk mengarahkan tindakan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Namun, kebijakan yang baik dalam memberikan hasil yang diharapkan tanpa implementasi yang tepat, evaluasi kebijakan publik merupakan elemen penting dalam siklus kebijakan, di mana melalui evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat mengetahui efektivitas kebijakan yang diterapkan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, evaluasi tetap dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Ya, terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi yang sempat kami presentasikan mengenai desain implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu ke dosen pengampu. Tapi Pak, Ya, baik. Saya kira apa yang disampaikan pada kesempatan ini itu terkait dengan secara umum dalam hal materi kita ini. Ya, materi kita ini dengan judul Desain Implementasi dan Evaluasi Kebijakan itu adalah judul mata kuliah yang disampaikan. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena ada garis-garis besar yang bisa kita ambil sesuai dengan jadwal pertemuan kita hari ini, yaitu terkait membahas tentang apa sih yang menjadi faktor-faktor dalam sebuah implementasi itu sendiri. Ya, tentu kalau orang bicara tentang faktor-faktor implementasi, tentu berbicara tentang muatan atau substansi dari apa yang kita sampaikan tadi itu. Seperti misalnya dalam model top down, ya, model siapa yang menggunakan itu sebenarnya, ya, tentu ada Edward di situ, ya, ada eh, beberapa toko, ya, toko implementasi. Nah, tapi saya kembalikan untuk melanjutkan diskusi ini, saya kembalikan kepada teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan apa yang kita materi yang kita sampaikan. Baik kita buka sesi-sesi berdasarkan dengan apa berdasarkan dengan masukan dari saran dan pertanyaan dari teman-teman terkait ini. Silakan, moderator, lanjutkan. ya, terima kasih Pak. Jadi teruntuk teman-teman yang mau menanyakan sesuatu boleh disampaikan. Silakan yang lain. Ada masukan? Oh, izin Pak. Ya, Pak Kurniawan. Ya baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Waalaikumsalam. saya langsung saja ke tim penyaji. Ini tadi saya lihat untuk dipaparkan salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan itu adalah resistensi sosial dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi resistensi itu. Kemudian di tantangan evaluasi juga apa namanya dipaparkan itu ada resistensi pemangku kepentingan di mana pemangku kepentingan terkadang resisten dalam uh, pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan tersebut. Nah, ini saya mungkin sekedar saran saja, mungkin baiknya dalam pemaparan itu juga disampaikan tata cara apa namanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan ketika terjadi resistensi oleh pemangku kepentingan, karena ini sangat krusial menurut saya ketika pemangku kepentingan itu sendiri resisten untuk dilakukan evaluasi. Jadi mungkin sekedar saran saja untuk teman penyaji ini dipaparkan juga untuk uh, pendekatan atau cara menanganinya. Terima kasih. Terima kasih Kak sarannya.
Ya, silakan Kak Kak Safar, resen Ki Ulat Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin sedikit diberikan contoh tentang kebijakan yang hybrid yang menggabungkan antara top down up atau bottom up. Mungkin diberikan salah satu contoh kebijakan yang ada sekarang ini seperti apa. Kemudian yang kedua, ada tadi dipresentasikan bahwa kebijakan itu biasanya bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya di daerah tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam penyusunan kebijakan tidak mempertimbangkan aspek-aspek budaya sosial sebelum produk kebijakan tersebut jadi atau disahkan, sehingga terjadi resistensi eh, kebudayaan, budaya dan sosial ketika kebijakan tersebut akan diterapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Mungkin pertanyaannya kami tampung dulu selagi mencari jawaban mengenai pertanyaan tersebut Kak Di. Ya, izin. Ya, Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita hari ini membahas tentang implementasi kebijakan ya, teori dan tantangan. Em, eh, Salah satu teori yang paling sering dipakai kalau kita mengkaji tentang kebijakan itu teorinya Edward 3. Jadi ada 4 indikator yang yang dikatakan Edward dalam sebuah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan. Yang pertama itu apa? Komunikasi, yang kedua itu disposisi, yang ketiga itu sumber daya, eh, ya, dan yang ketiga itu struktur birokrasi. Nah, keempat komponen dari teori Edward 3 ini menjadi landasan dari banyaknya kebijakan yang sifatnya sifatnya dia top down, dari atas ke bawah. Ya, tapi kadangkala dalam pengimplementasiannya teori ini ada satu hal yang kurang dari teorinya Edward, yaitu melihat bagaimana fenomena sosial, bagaimana gejala sosial yang ada di masyarakat itu tidak dilibatkan dalam Oke, ya. baik. Maaf, saya ada kendala jaringan di sini. Ya. Saya melanjut. Ya, jadi teorinya Edward ini kan kita sering gunakan. Banyak yang sering gunakan dalam penyusunan tulisan ilmiah di administrasi publik. Nah, kira-kira ada alternatif, saran teman-teman semua. eh, kita bisa berdiskusi. Ya, seperti apa kira-kira eh, baiknya kita dalam sebuah pengambilan keputusan melihat dalam kajian administrasi publik. Hmm, ya, mungkin seperti itu.
Oh iya, satu lagi. Kita sekarang sedang bergeser dari paradigma lama. Kita sedang menerapkan new public service. Nah, paradigma new public service ini tentu mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Karena ya basisnya sekarang adalah kepuasan masyarakat. Harusnya, idealnya seperti itu. Iya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita bisa berdiskusi. Ya, terima kasih tadi. Eh, jadi pertanyaannya akan dijawab itu dari pertanyaan Kak Safar. Mungkin Saudara Amirul Is. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Sapar tadi terkait dengan model pendekatan pendekatan yang dilakukan, yaitu sebagai contoh model pendekatan bottom up. Salah satu contohnya yaitu uh, pembangunan di desa. Nah, pembangunan di desa menggunakan model bottom up karena karena dilakukan secara dari bawah ke atas. Seperti misalkan yang pertama yaitu yang dilakukannya musrembang. Mana musrembangnya itu di situ dikumpulkan semua saran-saran dari masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di desa tersebut. Kemudian lanjut ke atas lagi dilakukan lagi musrembang di kecamatan. Nah, begitu seterusnya. Mungkin itu yang sempat saya berikan penjelasan. Saya kembalikan Iya, ke moderator. ya, jadi seperti itu Kak. Mungkin ada tanggapan atau ada yang mau Oh, disampaikan? oh ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang musrembang ya, saya sepaham bahwa memang musrembang itu menerima aspirasi dari masyarakat bawah. Namun perlu diingat bahwa dalam pengajuan eh, apa namanya saran apa namanya usulan dari masyarakat itu juga perlu diperhatikan rencana kerja atau RPJM suatu pemerintah daerah. Artinya, meskipun usulan itu dari bawah, akan tetapi kalau usulan tersebut tidak masuk dalam cantolan program-program besar yang 5 tahun yang telah diprogramkan oleh wali kota atau bupati terpilih, biasanya itu tidak menjadi suatu skala prioritas. Kemudian pertanyaan kedua yang belum sempat dijawab oleh pemateri, apakah dalam penyusunan kebijakan tidak memperhatikan nilai-nilai sosial budaya suatu tempat sehingga bisa terjadi resistensi budaya ketika suatu kebijakan tersebut diterapkan seperti yang dipaparkan tadi. Mungkin itu. Ya, jadi mungkin untuk pertanyaan tak yang kedua Kak, apakah dalam penyusunan kebijakan itu tidak memperhatikan nilai sosial dan budaya? Tentunya dalam penyusunan kebijakan nilai sosial dan budaya ini sangat diperhatikan karena di dalam nilai sosial dan budaya ini banyak mencakup norma
tradisi adat istiadat, serta pandangan hidup masyarakat yang dapat mempengaruhi cara kebijakan itu diterima dan diterapkan. Jika semisal kebijakan ini tidak mempertimbangkan nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, bisa saja masalah-masalah yang akan muncul itu seperti penolakan kebijakan dari masyarakat itu sendiri, yang merasa kebijakan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya. Yang kedua, seperti ketidakefektifannya implementasi, yang dimana ketika kebijakan ini berjalan, malah akan menjadi kebijakan yang nilainya sensitif terhadap budaya lokal, dan juga mungkin akan lebih sulit diterapkan dengan sukses. Ketiga, seperti penyalahgunaan kebijakan, yang dimana jika kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berlaku, bisa saja terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penerapannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana jika dalam penyusunan kebijakan ini tidak memperhatikan nilai sosial dan budaya. Saya kembalikan, Kak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, mungkin dari pertanyaan Muhammad Nur Rahmat tadi, bisa kita diskusikan bersama kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari dalam teori Edward III ini. Sempat ada yang bisa memberikan pendapat, dipersilahkan. Ya, silahkan. Saudara Aji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi dari pertanyaan Saudara Rahmat tentang teori Edward III, kalau tidak salah ada struktur birokrasi dan komunikasi, dan satunya apa lagi? Satunya pada intinya ketiga hal itu harus berjalan secara stimulun, yang artinya mereka keempat poin harus bergerak secara bersamaan, karena
pada intinya 4 poin ini adalah hal penting bagaimana faktor-faktor implementasi itu dikatakan bisa berhasil. Kalau tidak salah seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Iya, kasih Saudara Haji. Bagaimana Saudara Rahmat mengenai tanggapan dari Saudara Haji tadi? Iya baik. Iya, betul adanya kalau memang keempatnya harus berjalan dan bagaimana caranya kita mengukur uh, keberhasilan dari kita melihat fenomena ya kita yang tidak sebenarnya melalui proses yang komprehensif di kemudian hari itu punya potensi yang cacat. Ya, ada beberapa kebijakan yang seperti itu teman-teman bisa kita semua ketahui bersama akhir-akhir ini banyak banyak kebijakan yang diambil diputuskan secara sepihak. Nah, tidak memperhatikan lagi bukan lagi keempat teori tadi yang menjadi indikator di akhir pengambilan kebijakan, tapi ya memang faktor penyokong utama dari kebijakan saat ini adalah sebuah kepentingan. Nah, ini yang bisa kita diskusikan. Menarik sekali teman-teman kita diskusikan bagaimana melihat birokrasi kita itu betul-betul ya tidak ada lagi, bukan sangat kurang lagi melihat perspektif ilmiah dalam pengambilan kebijakan. Padahal teori-teori tadi itu bisa menjadi acuan objektivitas sebuah kebijakan. Ya barangkali kita bisa berdiskusi. Contoh contoh yang sangat relate dengan kita dekat-dekat ini adalah eh, kebijakan eh, tentang Cortex, kebijakan makan bergizi gratis, apalagi ya di awal tahun ada kenaikan PPN untuk barang-barang tertentu, kebijakan-kebijakan yang semestinya itu eh, ya harus melalui tahapan dan kajian yang komprehensif. Kalaupun memang ada pengkajiannya, berarti satu fungsi pemerintah kita itu tidak berfungsi, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Soalnya kita tidak tahu menahu tiba-tiba ada kebijakan yang seperti ini muncul. Nah, padahal sebelum kebijakan kebijakan itu diputuskan, perannya media dalam kolaboratif governance adalah menyampaikan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Ini ini permasalahan yang kompleks karena melibatkan paradigma new public service tadi, kemudian kolaboratif governance juga melibatkan semua sektor dalam uh, pengambilan kebijakan. Ya, banyak hal yang kiranya pemerintah kita uh, lewat dalam membuat sebuah kebijakan. Nah, seperti itu dari saya. Ya, saya sepakat tadi dari uh, ya penyampaian dari Mas Taji. Uh, tapi sekiranya hal-hal seperti ini kita bisa berdiskusikan ya, bagaimana caranya pengambilan kebijakan itu lebih objektif karena uh, ya permasalahan-permasalahan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada itu ya menurut saya pribadi sangat ini sangat tidak eh, belum
belum menyentuh pada objektivitas dari satu permasalahan. Oh, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi Sekar Nur Rahman. Mungkin saya kembalikan dulu ke dosen pengampu, saya Pak. Ya, baik. Saya melihat ada perkembangan dalam diskusi ini terkait materi bagaimana dengan menyangkut resistensi dalam sebuah keputusan, ya. Jadi ketika orang berbicara tentang resistensi sebuah keputusan, maka eh, kita lebih bagaimana pendekatan yang harus kita gunakan dalam mengatasi sebuah resistensi kebijakan. Yang pertama adalah, kalau menurut saya adalah eh, resistensi itu harus kita gunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua kepentingan, ya, semua kepentingan eh, dalam tahap formulasi, ya, eh, sehingga implementasi kebijakan itu bisa menciptakan sebuah yang namanya rasa memiliki, ya, rasa memiliki untuk agar tidak terjadi resistensi kebijakan yang dikemukakan. Yang kedua adalah tadi saya sudah sepakat, ada beberapa orang tadi mengatakan bahwa harus ada sosialisasi sebelumnya sehingga untuk menghindari resistensi itu, ya. Dan memang, ya, untuk menjaga resistensi dalam sebuah kebijakan kita harus mengadakan sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan pemahaman publik, ya. Bukan semerta-merta bahwa saya mau seperti ini, ya. Apakah itu sosialisasi dilakukan dalam bentuk kampanye, ya, lalu kemudian kita terapkan, dan bagaimana respon sebenarnya pada saat kita melakukan sosialisasi itu, ya, untuk menjaga konsistensi tentu pada saat sosialisasi ada edukasi yang memang harus ditingkatkan dalam kepada publik bahwa inilah yang saya melakukan, inilah makanan bergizi dan gratis yang saya mau lakukan seperti ini, sehingga tidak menimbulkan lagi pertanyaan apakah apakah ada naskah akademik yang kita lakukan untuk mengkaji dengan melihat besarnya anggaran misalnya yang kita gunakan 471 triliun untuk makanan gratis dalam 1 tahun, ya, seperti perlu sebenarnya memang disosialisasikan seperti itu. Terus kemudian adalah bagaimana mekanisme umpan balik dalam membangun sebuah dialog, ya, untuk menjaga resistensi ini. Apakah pernah ada dilakukan dialog untuk melaksanakan sebuah kebijakan itu? Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita bagaimana kompromi yang dibangun? Ya, kompromi itu menawarkan tentang tentang bagaimana manfaat tambahan dari pihak yang terdampak kepada untuk mengurangi resistensi, ya. Nah, dengan strategi ini, ya, kita dapat resistensi itu bisa diminimalisir, ya, sehingga implementasi kebijakan bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, itu. Tadi itu ada pertanyaan dari saya tangkap bahwa bagaimana contoh model implementasi kebijakan yang sekarang ini, ya. Salah satu pendekatan yang menurut saya yang bisa menjadi contoh dalam bentuk model top down, yaitu dengan seperti misalnya program jaminan kesehatan nasional, ya. Itu salah satu model kebijakan top down dalam di Indonesia, ya. Kenapa dikatakan bahwa karena memang kebijakan ini lahir dari pemerintah pusat melalui BPJS Kesehatan. Bagaimana karakteristiknya sehingga dikatakan ini adalah sebuah model top
ya, karena regulasi dibuat di tingkat pusat, ya, dan diterapkan secara nasional. Nah, pemerintah daerah dan rumah sakit itu harus menyesuaikan untuk bisa menerima ini kebijakan. Tentu dengan melalui sebuah pelayanan kesehatan yang mereka dengan kebijakan BPJS. Tentu kita sudah menikmati ini dan diberikan sanksi bagi institusi yang tidak memenuhi aturan. Makanya saya dengar dalam diskusi saya kemarin di situ dengan teman-teman di sini, saya mengatakan bahwa sekarang model kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ketika tidak mau mendengar, kita akan tinggalkan itu. Kita tidak melihat lagi bahwa bagaimana aspek-aspek yang ditimbulkan ketika kita tinggalkan mereka, misalnya. Ya, itu hasil diskusi yang kami mencoba menggali tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan model top down ini. Ada kelebihan dalam konsistensi untuk implementasi dengan skala nasional. Ini kan kelebihannya karena dia mencakup secara nasional. Tetapi kekurangannya adalah fleksibelnya terhadap kebutuhan lokal, tentu tadi itu, dan birokrasi yang kompleks. Nah, itulah kekurangannya. Ya, orang tadi berbicara tentang bagaimana kebutuhan lokal di sana, sehingga ini adalah sebuah dampak sosial. Ya, dampak sosial. Nah, yang kedua terkait dengan apa sih model kebijakan yang menggunakan pendekatan bottom up, seperti misalnya program desa wisata di Indonesia, ya, itu kan lahir dari bawah. Bagaimana masyarakat, ya, mendorong desanya untuk mengembangkan potensi lokal. Nah, inilah salah satu faktor yang mendukung yang adanya namanya kehidupan sosial ekonomi, untuk meningkatkan sosial ekonomi ini, ya. Makanya setiap daerah tentu membutuhkan sebuah program dalam rangka pengembangan desa wisatanya, ya. Nah, inisiatif ini berasal dari masyarakat dan komunitas setempat. Pemerintah hanya memberikan dukungan, seperti misalnya keterlibatan pemerintah adalah bagaimana memberikan bentuk-bentuk pelatihan, tentu dengan menambah dalam bentuk pelatihan itu tentu ada promosi yang dia harus sebarkan, membantu mempromosikan. Tentu dengan sekarang zamannya adalah bagaimana membangun desa melalui desa digital, ya, desa digital yang sekarang kita gaung-gaungkan dalam kebijakan. Terus bagaimana model implementasinya tentu berbeda-beda dengan kondisi dan kebutuhan lokal, ya. Tentu ini adalah sebuah kalau dilihat dari kelebihannya, dia akan bersifat lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel dan sesuai dengan ketentuan masyarakat setempat. Nah, kalau pendekatan hibrid, ya, hibrid itu adalah seperti misalnya program kota tanpa kumuh, kotaku, ya. Ini adalah program yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh dengan menggabungkan regulasi pemerintah pusat dan masyarakat. Hibrid itu melibatkan ada 4 pokok di dalamnya pengambilan keputusannya. Ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat, ya, dalam pembuatan regulasinya. Nah, pemerintah pusat di sini menetapkan kebijakan itu, memberikan dana untuk penataan, seperti misalnya penataan daerah kumuh. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini saya tidak tahu yang mana masuk daerah kumuh. Ada contoh enggak yang pernah kita dapatkan bahwa ini adalah termasuk daerah kumuh? Nah, bagaimana perannya pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan perencanaan ini? Bagaimana mengurangi kota kumuh misalnya? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dalam teori Edward, ya, Edward III, biasa orang kenal Edward III, yaitu lebih mengedepankan kepada 4 aspek pokok utama. Yang pertama adalah terkait dengan komunikasi. Ini komunikasi
bukan hanya Edward pencetus dalam sebuah implementasi komunikasi ini, tetapi ada beberapa tokoh lainnya seperti misalnya Brian Hook, ya, Brian Hookwood dengan Lewis Gunn, ya, Donald Van Meter, ya, biasa dikenal Van Meter, itu juga mengungkap bahwa komunikasi itu penting dalam sebuah implementasi, ya, di mana aspeknya adalah dia dalam komunikasi itu ada 4 hal yang utama, ya, 4 hal yang utama dalam indikator implementasi indikator komunikasi itu. Yang pertama adalah bagaimana dia memberikan sosialisasi, ya, bagaimana dia memberikan sosialisasi, bagaimana konsistensinya, bagaimana kejelasan program yang ditawarkan. Nah, itu jadi bukan hanya Edward yang mengemukakan tentang indikator komunikasi dalam sebuah pencapaian keberhasilan sebuah implementasi, tetapi banyak tokoh lain, banyak pakar lain. Sama halnya dengan sumber daya, bukan hanya Edward, tetapi ada Mas Manian Sabatier, ya, ada Dennis, ada Grindel, ya, itu yang mencetuskan tentang bagaimana pola-pola yang disebut dengan sumber daya. Seperti misalnya sikap itu juga yang dikemukakan oleh Edward, bukan hanya Edward yang masuk di situ untuk mengkaji tentang sikap, di mana respon dan tanggapan para pelaksana itu kelihatan. Jadi ada Van Meter, ada Van Meter Van Hoor yang masuk dalam meneliti terkait dengan sikap. Berbicara dengan struktur birokrasi, ya, ada 2 tokoh terkenal seperti misalnya Grindel dan Edward memang mengkaji tentang bagaimana struktur birokrasi itu lebih lengkap, ya. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, ya, ketika orang berbicara dengan komunikasi, berarti yang paling penting adalah kejelasan tujuan kebijakan itu, ya. Yang kedua adalah bagaimana konsistensi informasi dalam setiap level pemerintahan. Itulah sebenarnya faktor komunikasi yang dikemukakan oleh Edward. Bagaimana media dan saluran komunikasinya itu tepat, ya. Tetapi saya ingin mencoba menjelaskan di sini terkait dengan 9 faktor yang mempengaruhi dalam sebuah implementasi, ya, berdasarkan hasil kajian saya dengan meramu beberapa tokoh atau pakar terkait dengan implementasi. Yang pertama, saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Edward itu, ya, ada komunikasi itu membahas tentang bagaimana sosialisasi, bagaimana kejelasan dan konsistensi. Sementara sikap adalah berbicara tentang kemampuan pelaksana dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Di sini, sikap di sini adalah bagaimana implementasi itu bisa dilakukan dengan melalui ada namanya persepsi, ya, ada namanya respon, ada namanya tindakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Terus yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi implementasi itu adalah sumber daya. Sumber daya di sini adalah bagaimana kemampuannya untuk melaksanakan sebuah program, bagaimana penyediaan fasilitas, ya, untuk mendukung sebuah kebijakan itu. Nah, yang berbicara tentang birokrasi, mengapa dijadikan sebagai satu faktor untuk mendukung sebuah kebijakan, karena struktur birokrasi ini adalah bagaimana pembentukan struktur, bagaimana pembagian tugasnya, dan bagaimana koordinasinya di dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan. Nah, yang kelima terkait dengan lingkungan.
Lingkungan ini berbicara tentang bagaimana kapasitas lingkungan, bagaimana stabilnya, bagaimana kompleksitasnya, ya, untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Ukuran dan tujuan, ya, bagaimana, apakah dia ini ukuran dan tujuannya sudah sesuai dengan keinginan kebijakan itu, apakah sudah memiliki ketepatan. Ya, ada dua hal yang paling mendasar, ya, yang mendasar dalam sebuah implementasi kebijakan terkait dengan ukuran dan tujuan itu adalah bagaimana kesesuaian program dan bagaimana kesesuaian ketepatan sasaran dalam sebuah kebijakan. Karena kadang seperti misalnya yang ada sekarang ini, makan gratis, apakah memang sudah tepat, ya? Apakah memang sudah sesuai kebijakan itu, ya? Terus terkait dengan ada faktor yang paling menentukan dalam sebuah kebijakan adalah pendanaan. Pendanaan itu harus jelas sumbernya dari mana, berapa besarnya, pengelolaannya bagaimana, apakah ada orang yang terlibat atau sponsor yang terlibat dalam sebuah program kebijakan itu. Dan tentu di dalam melaksanakan sebuah implementasi tentu membutuhkan sebuah yang namanya pelaksana. Pelaksana itu harus melalui rekrutmen, ya. Mengapa harus melalui rekrutmen? Karena rekrutmen itu penting. Bagaimana prosesnya dia merekrut untuk agen pelaksana, ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk rekrutmen yang dilakukan, ya. Nah, itu yang paling penting. Tetapi dalam hal hampir seluruh kebijakan itu dipengaruhi oleh politik, ya. Jadi bukan hanya, kalau Edward itu hanya mengatakan 9 variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, tetapi dalam disertasi saya itu membahas 9 variabel penting, ya, di dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Yang terakhir itu adalah terkait dengan dukungan politik. Politik dalam sebuah kebijakan tidak bisa berjalan ketika misalnya tidak ada politik yang di dalamnya, tidak ada dukungan. Ya, makanya dukungan politik itu penting, dukungan lembaga itu penting. Di mana letaknya dukungan politik itu penting? Dukungan politik itu penting dalam sebuah program atau sebuah kebijakan ketika misalnya terkait dengan anggaran. Karena tanpa sebuah politik, tidak bisa akan dilaksanakan tanpa ada sebuah anggaran. Maka disitulah dukungan-dukungan penting untuk dilaksanakan. Saya kira diskusi tentang faktor implementasi kebijakan ini ada, kalau menurut saya ada 9, tetapi masih banyak lagi. Ada yang kalau Edward 4 meter sekian, Mas Mania Sabatier sekian, model-model implementasi yang dikemukakan. Tetapi setelah saya mengkaji dalam sebuah program, hanya 9 yang paling penting kalau menurut saya. Saya kira itu pertemuan dari saya, penyampaian dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi itu tadi pemaparan dan diskusi yang sempat berjalan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke dosen pengampu. Baik, saya kira apa yang saya sudah sampaikan juga itu bagian dari sebuah pendalaman terkait dengan materi ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka kita akreditasi, ya, prodi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 9, maka saya berharap nanti ketika dihubungi, ya, mahasiswa yang dihubungi, saya kira wajib terlibat dalam rangka persiapan kita menyambut tim asesmen lapangan, ya. Saya mohon kepada teman-teman mahasiswa
sekiranya ketika dihubungi nanti bisa terlibat langsung di dalam pelaksanaan ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan data siapa yang mewakili dari 10 mahasiswa kita yang aktif ini di semester sekarang, semester 2, ya, yang akan kita jadikan sebagai partnership di dalam asesmen lapangan. Ya, tentu kita akan melakukan pertemuan sebelumnya hari H, ya. Tentu mahasiswa yang dilibatkan nanti betul-betul memberikan respon terkait dengan apa yang dialami dan apa yang disampaikan oleh ketua tim Bora nantinya, bahwa seperti inilah yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi saya berharap bisa di list Rahmat. Ya Pak, ya Pak. Boleh di list mahasiswanya, teman-temannya, ya, dari birokrat, misalnya 2 kalau ada, ya, 2 dari birokrat, 2 dari, kalau ada temannya pengusaha boleh 2, ya, mahasiswa murni boleh 2, berarti sudah 3, 6 ya kan, 6. Ada misalnya dia terlibat dalam swasta, ya. Halo? Iya Pak. Eh 2 dari birokrat, 2 dari Iya, sektor swasta, sama iya, mahasiswa ini Pak. iya. Masih bisa Iya Pak. ditambah lagi itu. Kalau misalnya ada instansi pemerintah yang berbeda tingkatannya. Seperti misalnya ada yang dari birokrat murni, ada yang dari program BPJS misalnya, ya. Iya. Iya, bisa divariasi, Mat. Ya. Jadi nanti itu kita Iya akan Pak. undang untuk pertemuan apakah lewat Zoom atau apa. Ya. Iya. Iya, oke. Ya, saya kira itu, Mat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih cukup 10, Mat, ya. Waalaikumsalam. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.